Maka selama kita masih bersatu, kita masih menjaga ajaran Rasulullah ini terus di dalam kehidupan kita bersama para ulama kita, dan para ulamanya masih tetap menjadi panutan yang bisa diikuti dan ditiru, insya Allah negara kita masih baik-baik saja. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan gelar pahlawan kepada 3 ulama kita, dan semoga menyusul ulama-ulama yang lain yang mereka pastinya tidak meminta pengakuan, tapi kita perlu mencatatkan tinta emas, bukan untuk kita, tapi kita catatkan itu untuk generasi yang akan datang, supaya mereka kenal siapa orang-orang yang telah berjasa di dalam negara ini bersama tokoh-tokoh dari agama lain, tokoh-tokoh dari kelompok lain. Tentu saja kita tidak menafikan, semuanya berkontribusi di dalam kemerdekaan. Kita mungkin ngobrol soal beberapa isu terkait dengan ulama dan kepahlawanan nasional, karena sadar atau tidak sadar itu seringkali kalau kita tidak jeli terhadap persoalan sejarah, itu fakta-fakta masa lalu itu seringkali hilang, kabur gitu loh. Jadi tugas kita sekarang itu dan tugas berikutnya adalah melakukan upaya menjaga peran itu sebagai bentuk tanggung jawab yang pernah diemban oleh para pendahulu kita, para ulama-ulama kita, syekh-syekh kita dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Gambaran umum tentang ulama dan kepahlawanan gitu ya, Kiai Jamal bisa memberikan pencerahan singkat pada kawan-kawan di channel Koditak maupun di live streamingnya Gus Jim. Silakan. Terima kasih Pak Latif. Kata-kata pahlawan itu berasal dari bahasa Persia. Pahlawan itu orang yang menjadi pejuang bagi kaumnya. Dalam bahasa Indonesia dahulu kita mengenal istilahnya perwira, atau istilahnya adalah satria. Dalam bahasa Inggrisnya warrior atau knight. Itu adalah julukan bagi orang-orang yang mencurahkan hidupnya untuk kebaikan kaumnya. Dalam hal ini, dalam makna yang lebih spesifik itu adalah dalam hal perjuangan mendapatkan kemerdekaan atau hak bagi pada kaumnya. Ya, pejuang-pejuang kemerdekaan di berbagai bangsa itu disebut sebagai pahlawan atau hero dalam bahasa Inggris. Nah itu ulama-ulama kita otomatis ya, tanpa diakui sebagai pahlawan pun sebetulnya mereka adalah pahlawan. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang mencurahkan hidupnya untuk kebaikan kaum. Katakanlah di luar konteks perjuangan kemerdekaan, mereka adalah orang-orang yang mencurahkan hidupnya untuk pendidikan, mencerdaskan kaum. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia, zaman kolonial itu sebelum ada politik etis, ya, orang pribumi itu nggak bisa belajar, nggak bisa sekolah. Yang bisa sekolah itu hanya orang Belanda dan priai, kelompok atas. Nah, baru setelah politik etis itulah dibuka sekolah rakyat. Tapi sekolah rakyat itu berbayar. Sementara para ulama kita membangun pesantren itu tanpa memungut bayaran dari para santri, tanpa mengharapkan imbalan. Bahkan mereka menyediakan lahannya, tanahnya, kemudian ada yang bahkan membangunkan pondoknya untuk para santri, ada yang santri juga membangun sendiri. Intinya semua dilakukan secara mandiri. Yang penting adalah tujuannya para ulama itu, para kiai di masa lalu itu adalah mencerdaskan masyarakat. Jadi orang-orang terpelajar di masa lalu itu adalah orang-orang yang sekolah pendidikan Belanda atau mereka yang mondok di pesantren. Karena apa? Karena biasanya setelah dari pesantren itu mereka melanjutkan ke luar negeri. Ya. Favoritnya waktu itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Maka ulama-ulama besar kita rata-rata itu sampai hari ini pun anak-anak santri itu, kiai-kiai itu juga ke sana. Jadi Makkah Al-Mukarramah masih menjadi pusat waktu itu pengaruh
Salafisme, Wahabisme di Saudi tidak terlalu kuat, jadi belum terlalu kuat. Jadi para ulama-ulama yang tradisional masih sangat banyak di sana. Iya. Maka Ki Hasyim Asy'ari, Ki Ahmad Dahlan yang dulu namanya Ki Ahmad Darwish ya. Kemudian juga Khalil Bangkalan ya. Khalil Bangkalan itu juga dari Mekah. Dan para ulama kayak Wahab Hasbullah dan sebagainya, semua berangkat ke Mekah. Rata-rata tuh ulama dahulu tuh standarnya ke Mekah. Karena di Mekah itu pusat ilmu pengetahuan, semua ulama berkumpul dari berbagai tempat di dunia. Dan siapa yang menonjol di sana itu adalah orang yang sangat hebat. Kita kenal ulama Nusantara itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, ini adalah ulama Nusantara yang sampai dijuluki Sayyidu Ulama Il-Hijaz, pemimpin para ulama di negeri Hijaz. Kita tahu Hijaz itu Mekah, Madinah, pusatnya ulama. Tapi Syekh Nawawi itu pemimpinnya. Padahal beliau dari Nusantara. Mereka sebutnya kalau orang dulu itu Jawi. Al-Jawi. Nah, itu jadi memang transmisi keilmuan itu berlangsung sampai ke Indonesia, dan kemudian para kiai, para santri yang mondok ini pulang menjadi kiai dan bikin pesantren lagi. Anak beranak pinak. Dan disitulah kemudian masyarakat mendapatkan kesempatan untuk belajar. Nah, ketika terjadi zaman kolonial, tentu saja ya, kolonialisme ini bukan hanya di Indonesia, di berbagai dunia negara miskin itu juga berlangsung. Di Asia dan Afrika itu berlangsung kolonialisme. Bahkan di Amerika Latin juga masih berlangsung. Dan itu perlawanannya ada di mana-mana. Di Indonesia, di tanah air kita, perlawanan itu diantaranya dan dominan itu dilakukan oleh para tokoh-tokoh di masyarakat di desa, yaitu para kiai dan para tokoh-tokoh adat untuk melakukan perlawanan kepada penjajah. Iya. Pak Yai, ini saya mau sebentar saya potong nih, karena Pak Yai bicara tentang kolonialisme sama proses banyak ulama kita itu yang bermukim di Arab, di Mekah gitu ya, belajar dan seterusnya. Nah, saya ingin memberikan catatan misalnya tentang kolonialisme. Portugis itu kan masuk ke kita itu kan di tahun 1500-an. Iya. Belanda saat itu VOC itu 1600-an. Nah, pada tahun-tahun 1500 itu kekuasaan Majapahit selesai. Kekuasaan Sriwijaya selesai. Jadi kekuasaan Hindu dan Buddha ini selesai semuanya. Muncul kekuasaan Islam. Nah, ketika kolonialisme masuk, itu kan yang ada di kita ini kan kekuasaan Islam, politik Islam. Demak, ya kan, Cirebon, gitu kan, kemudian kesultanan dari mulai Aceh, gitu kan, menggantikan dominasi Sriwijaya sampai ke timur. Nah, ini satu sisi ya, artinya gini. Perlawanan kolonialisme itu identik dengan perlawanan kolonialisme dengan kekuasaan dan politik Islam. Itu satu. Berarti kan ulama. Kolonialisme pasti versus ulama karena kekuasaan yang lain kurang. Terus yang kedua, ulama kita yang banyak ke Mekah itu kan saat itu kolonialisme betul kali Jaya. Itu tidak hanya melanda Indonesia, melanda banyak tempat. Gitu. Nah, di situ gagasan pan-islamisme yang di Timur Tengah itu terbawa gitu loh. Jadi ulama tidak sekedar kemudian dia menjadi pewaris Nabi dalam konteks menyebarkan risalah, tetapi juga melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Jadi gagasan pan-islamisme itu kemudian masuk di bawah proses. Nah, melihat relasi ini loh antara yang tadi awal kolonialisme dengan kemudian peran ulama pesantren gitu. Gitu. Jadi saat kolonial datang di abad 16 itu Wali Songo sudah menancapkan kukunya di abad 14-15. Ya. Dan Nusantara saat itu adalah kumpulan daripada kerajaan-kerajaan Islam. Dari mulai Pasai sampai ke Ternate, Tidore, itu semua ada kerajaan Islam. Jadi betul bahwa saat itu Islam sedang tumbuh di Nusantara saat kolonialisme datang. Tapi jangan lupa bahwa Belanda datang itu pertama sebagai VOC. VOC itu awalnya motifnya dagang. Gol. Nah, benar-benar mencari rempah-rempah, kemudian mencari hasil alam, jual kembali ke sana. Awalnya motifnya dagang. Tapi mereka begitu sampai di sini melihat kerajaan-kerajaan kecil yang saling tidak akur, maka
maka mereka menjalankan politik divide et impera, kan, untuk saling mengadu domba antar kerajaan. Untuk bisa lebih banyak mengakses sumber daya. Iya, akhirnya pribumi dengan pribumi itu berantem, Kesulitan. bertempur. Belanda mereka menikmati VOC. Kekuasaan politik Islam agak mulai berkurang gitu kan. VOC itu baru bangkrut itu kan sekitar abad 19. VOC bangkrut, kemudian diambil alih oleh pemerintahan Belanda di daerah namanya Hindia Belanda ini. Maka itu dulu sebelum diambil oleh Belanda, di sini kita pernah kenal yang namanya Raffles, orang Inggris. Kita pernah kenal Portugis. Jadi memang VOC itu konglomerasi global, kalau bahasa sekarang perusahaan multinasional terbesar yang ada di dunia saat itu, paling kaya itu di VOC. Eropa. Iya, VOC itu. Sampai diceritakan uang VOC inilah salah satu ya yang dijadikan modal mendirikan Bank Dunia di Perang Dunia Kedua. Dana yang dikuasakan kepada Mangkunegaran Solo. Dana uang kekayaan VOC itu kemudian dijadikan modal mendirikan Bank Dunia. Disitulah kemudian katanya VOC itu berpikir akhirnya mulai menguasai, mereka membawa tentara. Jadi biasanya dagang dulu, lama-lama mereka bawa tentara. Jadi tentara itu adalah tentara VOC tadinya. Baru kemudian Belanda masuk. Jadi Belanda itu, kalau kita dibilang dijajah Belanda 350 tahun, itu tidak benar. Karena Belanda itu mungkin 100 tahun. Yang benar itu ya dijajah kapitalisme ya? Iya, jadi dijajah asing, asing. Dan orang kemudian mengaitkan polanya itu dengan, ya tapi saya kira agak beda ya. Misalnya bagaimana serbuan ekonomi Cina ke berbagai negara. Ya kan? Sampai ada istilah debt trap, ya, jebakan utang di berbagai negara kayak Zimbabwe, kayak Sri Lanka yang terjerat di berbagai negara. Nah, sekarang kita katanya kemarin mulai kasus Bush misalnya gitu ya, KN itu juga mulai utang-utang yang akhirnya menjerat kita. Nah itu artinya motifnya dagang. Nah saya katakan tadi bahwa ulama yang tadinya adalah pejuang di bidang pendidikan, ketika ada kolonialisme, maka mereka kemudian juga aktif di dalam perlawanan fisik kepada penjajah. Jadi kalau kita lihat jejak-jejak perlawanan penjajah di dalam sejarah Indonesia, maka itu dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat yang mengakar. Misalnya di Banten, bagaimana Ki Abdul Karim menggelorakan perlawanan di Banten. Kemudian di berbagai Imam Bonjol, kemudian juga Cut Nyadi, itu adalah tokoh-tokoh yang bukan hanya tokoh adat tapi tokoh agama. Kemudian juga bahkan Pangeran Diponegoro yang nama aslinya adalah Ontowiryo, itu adalah salah satu pangeran di dalam Keraton Solo. Keraton Jogja ya. Hamengkubuwono ketiga. Nah itu artinya perlawanan itu dari berbagai sisi, dan Pangeran Diponegoro bahkan nama aslinya ada Syekh Abdul Hamid, yang merupakan mursyid daripada sebuah thariqah. Ini merupakan fenomena yang menarik bahwa Indonesia ini berutang banyak ya, terhadap para ulama, para tokoh-tokoh agama yang di kota kalangan Muhammadiyah, misalnya Syarikat Islam, dengan caranya mereka sendiri melakukan perlawanan, dengan perdebatan, diskusi, mendirikan serikat dagang, ya kan, dan sebagainya. Kemudian yang di desa-desa, pesantren-pesantren dengan membangun santri sebagai milisi-milisi yang tangguh. Akhirnya kombinasi inilah mengantarkan kita kemerdekaan. Saat itu tidak ada dikotomi Islam kota, Islam desa. Pokoknya tujuan kita adalah kemerdekaan. Makanya alhamdulillah ya, kesatuan itu membawa kita kepada kemerdekaan. Kalau sekarang ini kelihatannya mau dipecah-pecah, mau dibelah-belah. Jangan ikut ini, jangan ikut ini. Jadi saya kira hal-hal yang bisa membahayakan keutuhan negara kita. Karena apa? Karena kekuatan umat Islam itu adanya pada berbagai kelompok yang harusnya saling bersatu, yang saling menguatkan, dan kemudian bisa menetralisir pengaruh asing yang masuk ke negara kita. Mohon maaf. Di obrolan sebelumnya itu Kiai Jamal menyinggung soal, ya menurut saya itu ada gejala
Saya kira bukan gejala lah, fakta upaya untuk mereduksi. Iya. Fakta untuk upaya untuk mereduksi peran ulama dalam proses perjuangan bangsa Indonesia. Misalnya kasus Kamus Sejarah Indonesia itu yang di tahun 2021 itu yang sempat, kok bisa-bisanya Kamus Sejarah Indonesia itu tidak menyebut peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu kan. Itu kan luar biasa itu kan. Walaupun itu kemudian direvisi oleh Kemendiknas, mereka menganggap ini sebuah kealpaan gitu. Tapi saya kira tidak mungkin itu sosok sentral ulama itu dianggap alfa gitu loh. Itu kan, jadi ini persoalan reduksi kesejarahan berkaitan dengan peran ulama ini kan nggak cuma sekarang itu, bisa jadi besok-besok itu entah atas nama nasionalisme, entah atas nama persoalan lain itu juga akan diupayakan gitu. Dari dulu Pak Latif, sebetulnya problem bangsa kita nih, ketika mulai merdeka, maka kan sebuah republik yang baru butuh birokrasi untuk menjalankan pemerintah. Siapa yang menjadi birokrat saat itu? Adalah ex pribumi yang merupakan ex birokrat di zaman Belanda. Iya. Yang mohon maaf, ya, di zaman Belanda, ya, yang bisa menjadi birokrat itu adalah mereka yang seagama, sealiran dengan penjajah. Sehingga birokrasi pertama Indonesia, termasuk yang mengelola bidang pendidikan, itu adalah mereka yang ada bau-bau penjajah. Sekuler lah. Sekuler. Maka kemudian muncullah isu bagaimana Cut Nyak yang berkerudung dipopulerkan dengan tidak berkerudung. Pakai kayak udeng-udeng gitu ya. Padahal Cut Nyak yang tidak berkerudung itu lukisan. Sedangkan yang fotonya saja ada itu waktu ditangkap Belanda kan pakai kerudung. Gitu. Jadi ada apa gitu. Kemudian juga jejak-jejak peninggalan Islam itu coba direduksi. Nah, termasuk di era terakhir ini kan yang kita sering sayangkan, baru aja kemudian diakui 22 Oktober itu sebagai Hari Santri. Selama ini kalau kita menyebut 10 November Surabaya, Bung Tomo. Iya, Bung Tomo berdiri sendiri, padahal itu adalah buah daripada resolusi jihad yang dikomandangkan oleh para ulama bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain bagi yang berada dalam radius 80 km. Maka itulah yang menggerakkan perlawanan turun ke medan perang tanpa mereka peduli, misalnya dengan senjata yang seadanya dan di situ di dalam resolusi dikatakan siapapun yang mati syahid ya kan, yang bekerja sama dengan penjajah adalah pengkhianat, halal darahnya. Jadi mereka nggak ada pilihan lain, mereka tempur, dan itulah yang mengantarkan kemenangan. Alhamdulillah. Cuma sayangnya peristiwa yang begitu besar ini ya dipotong. Saya juga pernah mendengar misalnya di awal reformasi, ketika terjadi sebuah diskusi di sebuah lembaga milik satu kelompok agama yang cukup besar, tempatnya gak jauh di Tanah Abang ini. Ya, itu kawan saya yang ikut diskusi marah-marah, ngomel-ngomel. Kenapa? Karena ketika narasi sejarah itu dipaparkan, tidak ada disebutkan peran ulama. Berarti ini kan sisa-sisa birokrasi kemerdekaan dulu nih. Ya? Sisa-sisa bau-bau penjajah yang memang takut kalau peran ulama itu diangkat secara faktual. Umat Islam minta saham terbesar gitu loh, iya kan? Umat Islam takutnya merasa besar hati, kemudian bisa menuntut ini itu segala macam. Padahal memang faktanya begitu. Di mana-mana yang namanya mayoritas itu mendapatkan porsi yang terbesar, ya kan? Tapi dengan kerelaan para pendiri bangsa ini merelakan 7 kata piagam Jakarta aja, itu sudah merupakan sebuah kebesaran jiwa para pendahulu. Iya. Kenapa masih ketakutan saja dengan umat Islam? Justru sikap semacam itu menimbulkan pertanyaan dalam pertanyaan di kalangan umat Islam. Jangan-jangan memang masih ada agenda untuk menihilkan itu. Saya kira masih ada. Masih ada. Ya. Karena kan pertentangan ideologi, perlawanan pertarungan ideologi itu kan saya kira wajar ya. Jalan terus itu. Cuman begini, Kiai. Jadi gimana ya masyarakat, anak-anak kita di sekolah ini kan
melihat 10 November sebagai sesuatu yang seperti meletus-meletus saja gitu kan, Iya. tiba-tiba meletus itu kan aneh. Pasti ada sesuatu. Nah, sesuatunya ini tidak pernah, Nah, tidak, atau jarang diungkap atau jarang diberikan pemaknaan bahwa 10 November itu adalah puncak dari resolusi jihad, puncak dari partisipasi, bukan partisipasi, artinya kebersamaan para ulama, para santri di pesantren-pesantren untuk mengusir tentara sekutu yang datang ke Surabaya gitu. Jadi sehingga kemudian seperti kayak aktor tunggal Bung Tomo. Bung Tomo itu kan kemarin waktu sebelumnya kan Kiai Jamal menyinggung bahwa Kiai Abbas, Buntet Iya. Cirebon itu dipercaya betul oleh Hadratus komandan. Syekh sebagai komandan untuk melawan tentara sekutu itu. Nah, saya lihat memang ke depan itu persoalan ini juga tetap ada. Tinggal kejujuran dari kita semua untuk melihat fakta sejarah. Tapi kalau kemudian fakta sejarah itu dibaca sebagai dalam konteks kepentingan ideologi sekuler, orientalis itu ya tidak heran misalnya kebangkitan nasional itu identik dengan 1908 Bung Tomo, Stovia kan, pelajar-pelajar kedokteran gitu kan. Tetapi tidak berani menyinggung bahwa kebangkitan nasional dalam konteks kesadaran untuk bersama melawan penjajah itu dimulai dari Syarikat Dagang Islam Samanhudi 1905 gitu loh. Karena itu identik. Padahal kalau Bung Tomo itu Budi Utomo itu kan kecenderungan sektarian Jawanya kuat. Nah, itu reduksinya. Dan elitis. Karena kan anak-anak yang sekolah di Stovia kan priayi, elitis itu kan. Sementara Serikat Dagang Islam itu dari mana-mana ada. Jadi sebetulnya ada keberlanjutan dari kekuasaan Kesultanan Islam pasca runtuhnya Majapahit sama Sriwijaya dan sebelumnya didorong oleh dakwah Wali Songo. Jadi Kesultanan dari Aceh sampai Ternate itu berlanjut dalam konteks dalam konteks yang berbeda pra kemerdekaan, dalam konteks Syarikat Dagang Islam, jaringan-jaringan pesantren gitu kan, koneksitas keulamaan gitu kan. Kenapa misalnya lahirnya Muhammadiyah, lahirnya Nahdlatul Ulama kemudian dianggap sebagai sejarah lahirnya ormas saja, tetapi tidak dipandang sebagai konsensus kebersamaan ulama dalam merintis kemerdekaan gitu. Kira-kira gitu saya simpulkan dari apa yang tadi disampaikan Kiai Jamal. Pemirsa Koditalk dan kawan-kawan yang nonton live streaming, ini karena waktu kita ini sudah mendekati maghrib, mungkin kalimat pesan apa gitu ya dari Kiai Jamal berkaitan dengan memaknai ulama dan kepahlawanan. Sehingga kemudian kita ke depan itu bisa lebih menggali. Kemarin 3 orang ya, ulama kita, Kiai Holil Bangkalan, Gus Dur, Rahma Ilmu Yunusiah. Mungkin di tahun depan itu kita semakin rajin mengungkap berbagai potensi keulamaan yang ada di Indonesia. Kodi itu menerbitkan satu buku, profil tokoh dakwah Jakarta. Jadi mengungkap beberapa tokoh dakwah yang memberikan peran aktif dalam pembinaan masyarakat. Tapi itu pasca kemerdekaan, gitu loh. Mungkin tulisan-tulisan itu akan memberikan fakta yang kuat bahwa peran keulamaan itu sangat nyata dan itu tidak bisa direduksi, tidak bisa direnafikan. Silakan, Kiai. Ya, intinya kepahlawanan akan selalu hadir selama ulama masih ada di tengah-tengah. Ya. Jadi masyarakat tetaplah bersama para ulama, ya. Karena benih-benih kepahlawanan itu masih terus diwariskan secara turun-temurun oleh para ulama dari guru ke murid, murid ke murid dan seterusnya. Yang ini akan insya Allah menjaga jangkar bangsa ini dari berbagai rongrongan maupun tekanan-tekanan dari pihak luar. Hari ini kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur bahwa negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbagai negeri yang lain sempat jatuh dalam komunisme, kita masih tetap tegar. Negara yang masih mengamalkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang bisa segala aspek kita praktekkan dengan baik sampai saat ini. Namun tantangan ke depan kembali kepada kita generasi yang ada sekarang,
marilah sama-sama kita tetap menghidupkan semangat kepahlawanan ini dan menjaga para ulama kita agar tetap memiliki spirit kepahlawanan ini. Juga seruan kita kepada para ulama, para mubalik, agar terus memelihara ini. Janganlah kemudian sampai terjebak dalam pragmatisme, kemudian materialisme yang berlebihan, sehingga melemahkan jiwa kepahlawanan. Pahlawanan itu akan kuat selama kita berada di jalan yang benar, ikhlas, karena Allah akan berikan pertolongan yang besar kepada kita. Tapi kalau kita sudah menyerah kepada dunia, kepada kemegahan dunia, maka kekuatan kita akan hilang. Rasulullah mengatakan, "Idza azzamat ummati dunya, nuzi'at minhum haibatul Islam." Kalau umatku sudah mengagungkan dunia, maka Allah akan cabut kewibawaan agama Islam ini di mata orang-orang non-Islam. Maka selama kita masih bersatu, kita masih menjaga ajaran Rasulullah ini terus di dalam kehidupan kita bersama para ulama kita, dan para ulamanya masih tetap menjadi panutan yang bisa dibuju dan ditiru, insya Allah negara kita masih baik-baik saja. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan gelar pahlawan kepada 3 ulama kita, dan semoga menyusul ulama-ulama yang lain yang mereka pastinya tidak meminta pengakuan, tapi kita perlu mencatatkan tinta emas, bukan untuk kita, tapi kita catatkan itu untuk generasi yang akan datang, supaya mereka kenal siapa orang-orang yang telah berjasa di dalam negara ini bersama tokoh-tokoh dari agama lain, tokoh-tokoh dari kelompok lain. Tentu saja kita tidak menafikan, semuanya berkontribusi di dalam kemerdekaan. Demikian kira-kira. Ya, makasih Kiai Jamal. Pemirsa Koditok yang berbahagia, penonton live streaming di channelnya Kiai Jamal, Gus Jim. Diskusi kita, obrolan kita tentu tidak berhenti di sini, tetapi sekedar memberikan catatan sederhana bahwa jangan pernah melupakan sejarah, karena sejarah memberikan pelajaran banyak bagi kita untuk menatap dan membangun masa depan yang lebih baik. Saya kira kita cukupkan saja obrolan ini, gitu ya. Sedikit tapi bermanfaat. Nah, sedikit tapi menggigit, gitu. Maqalla wadal. Sedikit tapi bukan jatap ya. Baik, tetap di channel Koditok. Jangan lupa like, subscribe, dan share dengan kawan-kawan lain sebagai bentuk syiar dakwah kita bersama. Kawan-kawan yang streaming, mengikuti live streaming juga mengikuti hal yang sama. Kebaikan yang sesuatu yang baik itu kita kasih ke orang lain, kita sebarkan ke orang yang lain. Insya Allah kebaikan yang didapat dari orang lain juga kita mendapat kebaikan itu pula. Salam Koditok, sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.